Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah statistik terapan bersama saya Zulfikar Ramadan. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis komparatif, penelitian dengan metode atau pendekatan komparatif, yaitu pendekatan tentang perbandingan. Nah, di sini pertama bagian dari statistik inferensial parametrik. Kalau parametrik berarti berbentuk angka. Nah, di sini yang kita jelaskan pertama kali adalah mengenai one sample t-test. One sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Jadi, kalau misalkan di sini variabelnya hanya ada satu, yaitu variabel bebas dibandingkan dengan rata-rata yang sudah ditentukan. Misal, kita sudah tahu bahwa di secara informasi dari akademik, kalau nilai statistik terapan untuk mahasiswa di kelas A misalkan itu nilainya rata-ratanya 7,5. Kita mau menguji nih, bener nggak sih kata akademik nih, kata bagian akademik. Nah, seorang mahasiswa melakukan penelitian. Dia melakukan penelitian terhadap 10 orang temannya. Ditanya berapa nilainya. Nah, ada terkumpul 10 data. Nah, 10 data ini akan dibandingkan dengan tadi nilai yang sudah disampaikan oleh bagian akademik sebesar 7,5. Jadi ini ada ensemble test ini membandingkan antara data yang sudah diambil dengan rata-rata yang disampaikan atau rata-rata yang sudah ditentukan. Jadi nggak ada dua variabel, hanya aja satu variabel. Nah, berikutnya baik. Nanti di sini akan ada uji T sebagai pengujiannya. Nah, di uji ini nanti kan ada uji pihak kanan, pihak kiri, dan dua pihak. Maksudnya, kalau sebelumnya sudah pernah jelaskan di pengantar statistik, ada hipotesis dua sisi, satu sisi kanan dan satu sisi kiri. Nah, kalau misalkan nanti ini kaitannya dengan yang hipotesis yang pernah dibahas di pengantar statistik. Ini hanya review kembali saja. Nah, contoh kasus untuk one sample t-test di sini ada lagi tadi yang saya sudah jelaskan. Contohnya nilai dari akademik. Nah, di sini peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan belajar siswa. Nah, di sini hipotesisnya apa? Hipotesis itu kan jawaban sementara. Atau si peneliti ini udah punya jawaban sementara nih, dasarnya kan teori. Ada lagi dari penelitian sebelumnya. Dia membuat sebuah jawaban sementara, kira-kira dugaan keberhasilan siswa ini paling tinggi 70%. Kalau paling tinggi 70%, berarti kan nggak boleh lebih dari 70%. Nah, berarti namanya uji pihak kiri di bawah 70. Lebih kecil, kalau lebih kecil berarti ke kiri. Karena kalimatnya paling tinggi. Kalau kalimatnya paling rendah, ya yang bawahnya berarti pihak kanan. Paling rendah 70, berarti nggak boleh dari 70. 70 ke atas, 70 sampai 100%. Berarti ke kanan, namanya uji pihak kanan. Nah, kalau yang berikutnya, tingkat keberhasilan belajar siswa tidak sama dengan 70. Kalau tidak sama dengan 70 berarti nggak tahu ke kanan, nggak tahu ke kiri, nggak tahu lebih besar atau nggak tahu lebih kecil dari 70%. Sehingga ini menggunakan uji dua pihak karena belum tahu ke kanan atau ke kiri. Nah, ini contoh datanya cuma satu, yaitu data nilai. Nah, tadi dibilang dari data kasus sebelumnya itu 70%, ya kan, nilainya 70%. Nah, ini paling tinggi 70% dari yang diharapkan. Nah, dilihat nih nilai ini apakah nanti jawabannya lebih kecil dari 70% yang diharapkan, apa lebih besar dari 70% yang diharapkan. Gitu. Jadi datanya cuma satu dibandingkan dengan 70%. Ini namanya one sample test. Nah, berikutnya ada di sini harus lawan sampel ada paired sample di tes. Paired sample ini membandingkan dua sampel yang berpasangan.
Nah, jadi ada sebelum dan sesudah biasanya. Jadi contohnya peneliti mengenai perbedaan penjualan sepeda motor merek A sebuah kabupaten sebelum sudah kenaikan harga BBM. Diambil datanya 10 dealer, dia bukan buktiin setelah naik BBM nih penjualan motor itu makin berkurang atau bertambah sebelum naik BBM sama sesudah naik BBM. Nah, kalau udah kayak gitu kalimat kasusnya atau kasus yang ingin dipecahkan seperti itu maka menggunakan pirate sampler. Jadi motor A, nah sampelnya ini sama berpasangan motor A sebelum dan motor A sesudah kenaikan harga. Kalau dia berpasangan pakainya pirate sampel. Lain lagi kalau dia uji dua sampel yang nggak berpasangan nanti ada lagi. Kalau ini yang untuk yang berpasangan. Nah ini contohnya sebelum sesudah atau kalau lainnya contohnya nanti kalau ini kan sebelum sesudah ada dua data, data sebelum dan data sesudah. Kalau tadi datanya cuma satu di one sample, ingat ya one sample datanya cuma satu. Kalau parrot datanya ada dua tapi dia berpasangan, misalkan sebelum sesudah harga BBM atau kinerja sebelum dan sesudah pemilu, atau ada lagi contohnya kinerja sebelum dan sesudah di merger atau ada penggabungan, atau bisa juga kita lihat uh, penjualan sebelum dan sesudah promosi. Kita bisa juga lihat kalau kita mau lihat uh, penerimaan mahasiswa sebelum dan sesudah promosi atau nilai mahasiswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, bisa juga. Jadi, inilah contoh pirate sample t-test. Berikutnya yang ketiga, independent sample t-test. Nah, tujuannya untuk membandingkan dua grup yang tidak berhubungan atau kalau tadi berpasangan sekarang tidak berpasangan. Nah nggak berpasangan artinya sampelnya nggak satu, tadi kan merek A doang nih misalkan dibandingin sebelum sesudah. Nah kalau ini beda, ini satunya SMA swasta satunya SMA negeri, jadi nggak berpasangan nih, satunya di swasta negeri. Kalau yang sebelumnya cuman misalnya meneliti mahasiswa di swasta aja tapi kelas A dengan kelas B, objeknya satu tetap swasta, dia berpasangan hanya sebelum dan sesudah. Nah kalau di independen objeknya beda, swasta dengan negeri, atau bisa bahasanya ya kita bisa juga lihat di contoh yang lainnya, misalkan fakultas A dengan fakultas B itu apakah nilai mahasiswanya mengalami perbedaan apa enggak, nilai mata kuliah statistiknya di fisip sama di ekonomi sama apa tidak. Nah itu bisa pakai independent sample t-test. Nah, ini datanya. Jadi bedanya antara paired sample dan independent adalah yang satu menggunakan sampel berpasangan, yang satunya lagi di independen sampelnya tidak berpasangan. Oke, kasusnya ada banyak lagi, kalian bisa cari. Nah, berikutnya adalah yang mau kita bahas adalah mengenai analisis ragam. Ini masih bagian dari komparatif atau komparasi. Analisis ragam ini bedanya dia terdiri dari dua variabel. Kalau tadi hanya satu variabel, yaitu variabel X aja, di mana variabel X ini ada yang datanya cuma satu namanya one sample, ada yang datanya dua berpasangan namanya paired sample, ada yang datanya dua tapi tidak berpasangan namanya independent sample test. Nah, untuk ini digunakanlah ya analisisnya varians atau ragam ketika memiliki variabel X dan variabel Y. Bukan X saja. Kalau tadi X saja bebas saja. Nah, sekarang ada variabel X dan Y, berarti melihat hubungan antar dua variabel. Tapi tetap membandingkan. Tetap ada namanya komparasi, yaitu membandingkan. Nah, ini kita lanjutkan, namanya dikenal dengan ANOVA. Atau di dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya adalah Analysis of Variance. Analisis variance. Teknik untuk menguji kesamaan beberapa rata-rata secara sekaligus dengan cara membandingkan variasi. Masih membandingkan rata-rata kelompok A dengan kelompok B, gimana sih kaitannya dengan variabel yang satunya. Nah, jadi
karena dia tadi harus ada X dan Y, itu namanya komparasi multivariabel. Jadi ada lebih dari satu variabel. Kalau komparasi satu variabel saja adanya di one sample, paired sample, dan independent sample. Nah, ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata polusi, bukan ragam. Membandingkan rata-ratanya, bukan variansinya atau ragamnya. Atau kalau ragam atau variansi ini nama lainnya adalah corak atau macam-macamnya. Ragam, varian, macam-macam, corak, sama. Nah, jenis datanya biasanya untuk yang tepat nanti ada namanya data nominal. Untuk variabel bebasnya nih biasanya berbentuk nominal atau ordinal, karena varian ini merupakan data dengan variabel independen yang bersifat kategori. Kategori itu bukan angka. Walaupun dalam olah data statistik menggunakan software bisa menggunakan angka atau dikonversi datanya menjadi angka. Tapi pada dasarnya variabel bebasnya adalah variabel yang bukan angka. Ya. Tapi variabel Y-nya atau dependen itu datanya berbentuk angka, itu antara interval atau rasio. Jadi X-nya bukan angka, Y-nya angka. Nanti yang digunain pakai ANOVA ini adalah uji F. Kalau tadi independent, one sample, atau paired, pakainya uji T. Tujuannya adalah menempatkan variabel bebas atau independen yang penting dalam suatu studi untuk menentukan bagaimana mereka berinteraksi dan saling mempengaruhi. Jadi apakah variabel bebasnya nih bisa saling berinteraksi, saling mengaruhi yang kaitannya dengan Y. Kegunaannya ya karena multivariabel membandingkan untuk banyak variabel. Nah, ada dua jenis. Yang pertama ada one way ANOVA, one analisis varian satu arah. Nah, ini karena variabel bebas atau independennya cuma satu. Kalau two way ANOVA, variabel bebasnya lebih dari satu, 2, 3, dan seterusnya. Oke, contoh yang pertama adalah one way ANOVA. Nah, one way ANOVA ini contohnya adalah kasusnya seorang peneliti di bidang SDM ingin mengetahui adakah perbedaan kemampuan seorang kasir dalam mengingat angka berdasarkan umur seseorang. Jadi kasirnya ada berbagai macam umur. Nah, dikelompokkanlah dalam kategori, yaitu kategori 1 kurang dari 18 tahun, kategori 2 18 sampai 24, kategori 3 lebih besar daripada 24. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat umur di kategori ini ada 3 dibandingkan atau dilihat pengaruhnya terhadap memori dalam mengingat angka. Jadi gini, apakah di umur 18 ke bawah itu ingat angkanya lebih banyak daripada yang 18 sampai 24? Rata-rata ingatnya. Nanti diteliti gak cuma 1-2 orang, tapi ada beberapa orang yang diteliti atau beberapa sampel untuk melihat ada 10 orang, misalkan 3 orang yang umurnya di sini di bawah, 4 orang yang umurnya di kategori 2, 3 orang yang umurnya di kategori 3. Nanti memori angkanya kita coba tes satu-satu. Nah, orang pertama yang orang ada 3 orang yang di kategori pertama ditanya semenit berapa sih ingat angka? Oh, 1 2 3. Oh, ternyata dia ingat angka sekian. Nah, ini juga dites sehingga nanti dapat data yang seperti ini. Ya kan nih dites ada umur kategorinya. Yang kurang 18 ada 32, mengingat angka 32, angka mengingat dalam sekian menit gitu. Dalam 1 menit atau 60 detik dan lain-lainnya. Ini udah ada 20 data atau 20 sampel atau 20 responden. Nah, kita bisa bikin hipotesis di sini. Ya, kalau kamu lupa hipotesis ada HO ada HA. HO itu adalah HA0 bahasanya. HA0 itu adalah pernyataan yang mau kita uji, mau kita buktikan. Atau hipotesis adalah jawaban sementara. Nah, jawaban sementara ada hipotesis ada 2, ada hipotesis penelitian dan ada juga hipotesis statistik. Kalau ini hipotesis statistik ada H0 dan HA. Kalau hipotesis penelitian tidak pakai kalimat simbol HO dan HA.
Nah, contohnya di sini perbedaannya, kalau HO itu adalah rata-rata memori mengingat angka sama untuk ketiga jenis umur. Jadi umur kurang dari 18, 18 sampai 24 atau lebih dari 24, ini rata-rata nginget angkanya sama, rata-rata mengingat angka. Ingat ya, rata-rata. Jadi dari tadi tuh, dari one sample sampai sini ngomonginnya rata-rata. Nah, lawannya kalau dia sama, lawannya tidak sama. Ya kan, HA-nya adalah tidak. Jadi HO dan HA itu selalu berlawanan. Kalau HO-nya sama rata-ratanya, HA-nya tidak sama. Atau kalau karena ada 3 kategori berarti minimal ada satu yang beda. Misalkan 18 kurang dari 18 sama 18 sampai 24 rata-ratanya sama, tapi yang lebih besar dari 24 beda rata-ratanya. Sehingga itu berarti nggak sama tiga-tiganya, ada satu yang beda, atau ini sama, yang kategori satu sama kategori tiga sama, yang dua beda, atau kategori dua dengan tiga sama, yang satu beda. Makanya kalimatnya minimal ada satu yang berbeda. HO ini bisa juga kalimatnya yang lain, misalkan rata-rata memori mengingat angka tidak berbeda. Sama atau tidak berbeda kan sama aja. Kalimat sama dengan tidak berbeda itu maknanya sama. Kalau ini kan makanya minimal ada satu yang berbeda atau minimal ada satu yang tidak sama gitu. Jadi bahasa kalimat terserah yang baik bagusnya seperti apa. Ini contoh dua berikutnya. Kalau tadi ada 3 jenis umur dengan memori mengingat angka. Sekarang ada 4 metode belajar. Metode belajar A, B, C, D. Pengen lihat kalau metode belajar A ini nilai siswanya berapa sih ujiannya. Metode belajar B misalkan yang A e-learning, yang B cuman uh, pakai pakai Zoom, ini pakai aplikasi e-learning, yang satu lagi pakai tatap muka, satunya lagi pakai video. Nah, ini apakah dengan metode yang beda-beda nih 4 ini memiliki rata-rata yang sama atau beda? Maksudnya kalau sama A, B, C mau dipakai, hasilnya sama aja. Nah, itu kita buat namanya H0. Rata-rata hasil ujian dengan metode A sama dengan metode B sama dengan C sama dengan D. Ini kalimat, contoh kalimat lainnya. Bikin kalimat simpelnya, rata-rata hasil nilai ujian ya kan untuk keempat metode tidak berbeda atau sama. Lawannya minimal ada satu yang berbeda. Ingat, H0 lawannya adalah H. Contoh berikutnya ada contoh ketiga. Ini ada melihat produktivitas kerja dengan berbagai macam kelompok kerja. Ini ada yang bagian A, kelompok bagian B, bagian C, bagian D. Beda nggak sih produktifnya dalam membuat barang, dalam dia memproduksi barang? Nah, di sini dia akan membuat hipotesisnya bisa juga kayak gini, tidak ada perbedaan yang signifikan di antara tingkat produktivitas kerja pada tiap-tiap kelompok. Kalau H0-nya tidak ada, H-nya ada. Kalau di sininya tidak ada perbedaan, ininya ada perbedaan. Atau bahasanya di sini, kalau di sini ya sama, di sininya tidak sama. Selalu seperti itu. Dia tidak ada, HO-nya ini ada. Atau HO-nya sama, H-nya tidak sama. Ya, one way ANOVA. Hanya ada membandingkan variabel. Jadi kalau ngomongin variabel dari yang pertama tadi nih, ya variabel X-nya umur, variabel Y-nya memori angka. Kalau yang contoh kedua, variabel X-nya adalah metode belajar, variabel Y-nya adalah nilai ujian. Kalau ini variabel X-nya adalah model kerja, kelompok kerja, variabel Y-nya adalah produktivitas kerja. Nah, berikutnya two-way ANOVA atau ANOVA dengan lebih dari satu variabel bebas. Nah, saya mau ingetin lagi, bedanya ANOVA dengan regresi. Kalau regresi itu variabel X-nya angka atau metrik, variabel Y-nya metrik. Tapi kalau ANOVA, X-nya non-metrik, Y-nya metrik. Jadi bedanya di variabel X. Kalau variabel X-nya metrik, pakainya regresi. Mau regresi sederhana, kalau X-nya 1, regresi berganda kalau X-nya 2. Atau lebih dari 2.
Tapi kalau variabel X-nya atau variabel independen atau bebas ini bentuknya non-metrik atau bukan angka, atau disebutnya kategori, itu bisa menggunakan ANOVA. Kalau X-nya 1, one way ANOVA. Kalau X-nya 2, two way ANOVA. Ya kan? Jadi diingat-ingat lagi. Nanti kalian bisa baca-baca lagi bedanya antara tiap metode analisis. Jadi kita tahu kalau datanya begini, pakainya metode apa. Kalau datanya A, pakainya metodenya C, misalkan. Datanya B, metodenya A, gitu. Jadi jangan lupa dilihat-lihat lagi, dibaca lagi, dicari contoh yang lain, cari-cari contoh yang lain. Two-way ANOVA, ragam kelompok yang telah dibagi pada dua variabel. Nah, dia ada dua two-way ANOVA ini, ada two-way ANOVA tanpa interaksi atau ANOVA dua arah tanpa interaksi, dan yang kedua dengan interaksi. Maksudnya gini, kalau tanpa interaksi berarti antar variabel X-nya nggak ada interaksi. Kalau yang kedua ini ada interaksi. Nanti jadi variabel X-nya saling berinteraksi atau bisa digabungkan atau saling berkaitan gitu. Atau diperhitungkan bahasanya. Kalau dalam penelitian diperhitungkan, kalau yang tanpa interaksi ditiadakan. Lanjut saja kita ke contoh. Contohnya di sini yang pertama adalah tadi yang sebelumnya kita udah pernah bahas, Y memori angka, X-nya umur. Nah, dengan kategori yang masih sama ya, kurang dari 18 tahun, kategori 1, kategori 2, kategori 3. Jenjang pendidikannya nominal atau ordinal ya, karena non metrik. Nih bedanya nih, X-nya non metrik, Y-nya metrik. Nah, jenjang pendidikannya ada di bawah SMA atau di atas SMA. Bisa juga kalian bikin jenjang pendidikannya menggunakan kategori lebih dari 2. Misalkan SD 1, SMP 2, SMA 3, terus S1 4 gitu. Misalkan bisa juga dibuat seperti itu. Jadi kategori tergantung kita mengkategorikan, tergantung si peneliti, tergantung kita yang ingin mengetahui sesuatu dari kasus yang kita teliti. Berarti X-nya ada dua sekarang, ada umur dan jenjang pendidikan. Dengan Y-nya memori dalam mengingat angka. Nah, yang tadi dimaksud adalah ANOVA, two-way ANOVA dengan interaksi, artinya umur dengan jenjang ini berinteraksi. Kalau misalkan umur sekian, terus pendidikannya SMA, gimana sih ingat angkanya? Kalau umurnya di atas 24 atau kategori 3, terus pendidikannya cuma SD atau pendidikannya SMP, gimana sih mengingat angka? Itu kalau interaksi. Kalau nggak berinteraksi, berarti ya ini nggak berinteraksi. Umur sekian, gimana ingat angka? Jenjang pendidikan sekian, gimana dengan mengingat angka? Jadi dia tidak ada interaksi antar dua variabel X ini. Kalau interaksi tadi gitu, di atas 24 dengan pendidikannya sekian, gimana ke ingat angkanya? Kalau nanti kalian mau pakai, terserah kalian apa mau pakai interaksi atau tidak, silahkan dipilih. Nah, berikutnya contoh. Ini contoh datanya tadi dia di atas SMA, umurnya sekian, angkanya. Kalian bisa digabungkan namanya menjadi interaksi. Kalau nggak digabungkan jadinya tidak interaksi. Hipotesisnya ada 4 hipotesisnya di sini. Ya, sebelumnya memang ada 4 hipotesis. Ya, di sini kalau kalian bisa lihat, pertama ada namanya H0 pertama, ada namanya HA1 pertama atau H01, HA1. Nah, ini karena masing-masing variabel dibuat hipotesisnya. Yang pertama variabel umur dengan memori angka, yaitu H01. Kalau di sini bilangnya rata-rata memori mengingat angka sama untuk ketiga jenis umur. Oh, ini sekurang-kurangnya ada satu yang berbeda atau tadi minimal satu yang berbeda. Nah, ini lagi ngomongin umur sama memori mengingat angka. Kalau yang H02 dengan H2, nih. Nah, H0-nya H-nya kelihatan nih. Rata-rata memori mengingat angka sama untuk kedua jenjang pendidikan. Jadi kalau bisa dilihat
Ini sebenarnya ada H-nya ya. Y, rata-rata memori melihat angka sama untuk kedua jenjang pendidikan. Jadi ngomongin jenjang pendidikan dengan memori rata-rata memori melihat angka. Nah, lawannya sekurang-kurangnya ada satu yang berbeda atau minimal ada satu yang berbeda. Gitu. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini X-nya ada dua, yaitu yang pertama adalah jenis pupuk, yang kedua adalah jenis tanaman. Jadi pengen lihat berikut ini adalah hasil per hektar dari 4 jenis padi dengan pupuk yang berbeda. Jadi padinya ada 4 jenis. Berarti kategorinya ada 4, padi 1, padi 2, padi 3, padi 4. Itu J1, J2, J3, J4. Nah, sementara untuk pupuk ada 3 model, 3 macam pupuk, pupuk P1, P2 dan P3. Nah, kita pengen lihat kalau udah modelnya kayak gini ada dua variabel X atau ada dua kategori, dibandingkan dengan hasil per hektar. Nah, Y-nya itu hasil per hektar. X-nya adalah jenis pupuk, X yang kedua jenis tanaman, Y-nya hasil per hektar. Nah, bikinnya sama, ada H01, H1, H02, dan HA2. Ya, seperti itu saja penjelasannya. Silahkan diulang lagi videonya kalau kalian merasa masih uh, berpikir uh, belum menemukan perbedaannya mana menggunakan metode ini atau metode yang lainnya. Jadi cari cirinya kalau memakai metode ini, pemakai metode ini datanya kayak gimana, X-nya gimana, apa variabelnya mesti gimana. Dan mudah-mudahan kalian bisa cari metode yang lainnya, data yang lainnya untuk dicoba metode mana yang paling bagus. Seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.